Audit Gubernur Kalimantan Timur. Itu bukan angka yang sedikit. Itu edan namanya. Di tengah distribusi perekonomian kelas menengah ke bawah yang morat-marit, untuk mencari uang memenuhi kebutuhan sehari-hari saja harus empot-empotan. Untuk menabung kelayakan hidup mereka saja, masyarakat harus empot-empotan, pontang-panting ke puntang-puntang. Tapi ini ada seorang gubernur yang dengan percaya diri, pembiayaan 25 miliar hanya untuk rumah dinas. Ini kurang ajar namanya. Oke, katakan SOP atau apa itu urusan dari pihak yang berwenang, yang memiliki kredensi dan memiliki otoritas untuk menanganinya. Tetapi kita bicara moral. Contoh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang tidak mengambil anggaran kendaraan, apatah lagi berbicara anggaran rumah dinas. Ini Anda kerja untuk rakyat atau untuk siapa sebetulnya? Hah? Coba kita lihat dulu ya. Banyak netizen yang marah. Silahkan. Sekian lama. Karena rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang udah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang mengambilkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian lama. Karena rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur sebesar 25 miliar jadi sorotan. Kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah tempatin, artinya bisa nginep di hotel, bisa. Kali ini saya mendukung Gubernur Kalimantan Timur karena renovasi rumah itu tidak hanya untuk renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur, tapi juga untuk rumah dinas Wakil Gubernur Kalimantan Timur, juga untuk guest house atau tempat tamu menginap. Begitu, daripada nginep di hotel tamunya mahal, iya kan? Terus saya usul nih kepada para media di Indonesia, tidak hanya menyoroti Gubernur Kalimantan Timur saja, tapi gubernur yang lain, bupati, wali kota yang lain juga disorot dong. Mereka bahkan menghabiskan lebih dari Gubernur Kalimantan Timur ini untuk renovasi rumah dinas. Banyak yang lebih banyak dari ini, banyak kok. Jangan hanya Gubernur Kalimantan Timur saja, kasihan, yang lain juga banyak. Karena apa? Karena kepala daerah itu merasa sudah mengeluarkan biaya yang begitu besarnya untuk memenangkan pilkada. Untuk itu mereka memanfaatkan fasilitas yang ada, duit negara. Itu salahnya siapa? Salah rakyatnya. Kenapa mau memilih saat diberi uang sogokan? Yaitu resikonya. Para kepala daerah juga ingin kembalian dong, ya kan? Kemarin mobil dinas 8,5 miliar. Sekarang rumah dinas 25 miliar. Emang agak lain gubernur yang satu ini. Rumah jabatan ini puluhan tahun nggak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di TAPD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Kira-kira sekarang alasannya apa? Apakah sama
demi menjaga marwah Kalimantan Timur. Kabayang meureun ayeuna mah lamun misalkan Gubernur Jawa Barat lain Kang Deddy Mulyadi, lamun misalkan Jawa Barat menangkeun Gubernur Koskieu Patut, moal mungkin tah jalan-jalan di Jawa Barat salecir ayeuna. Abong teu beak anggarana jang mobil dinas, jang rumah dinas. Kira-kira isu pageto anggaran naon deui ya nu dibutuhkeun demi menjaga. Ya, jadi teman-teman semuanya, pertama rumah jabatan ini puluhan tahun nggak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di TAPD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Begitu. Tapi angka tersebut sudah dipertimbangkan secara matang belum Pak? Nanti teknis bicara sama tim TAPD lah ya, bicara dengan tim TAPD. Kemarin sempat ramai pembelian mobil dinas seharga 8,5 miliar karena diserang oleh netizen, akhirnya nggak jadi beli. Nah sekarang mau renovasi rumah dinas seharga 25 miliar. Apakah di Kalimantan Timur tidak ada Pak program prioritas untuk kepentingan masyarakat di sana? Padahal sering ramai itu Pak video-video tentang infrastruktur yang ada di sana, terutama jalan-jalan yang udah pada rusak. Mending rusak ya, tanah ataupun jalan itu kayak tahun 40-an Pak, jelek banget. Nah itu harusnya menjadi skala prioritas program Bapak Gubernur. Jangan mementingkan kepentingan pribadi. Cobalah bikin prestasi, jangan selalu bikin sensasi Pak, malu lihatnya ya. Lagian renovasi rumah dinas 25 miliar, rumahnya bagus-bagus tapi diisi sama orang-orang kayak gitu, ya nggak pantas lah. Salam akal sehat. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, anggaran renovasi kantor dan rumah jabatannya mencapai 25 miliar rupiah. Usai pengadaan mobil dinas mewah yang mencapai 8,5 miliar rupiah, kini giliran renovasi kantor dan rumah jabatan Gubernur Kaltim, Rudy Masud dan wakilnya Seno Aji yang disoroti publik. Tak tanggung-tanggung, anggarannya mencapai 25 miliar rupiah. Dari data Inaprok Kaltim, anggaran tersebut akan digunakan untuk 57 item. Di antaranya, renovasi ruang kantor gubernur mencapai 6 miliar rupiah, renovasi rumah jabatan gubernur 3 miliar rupiah, renovasi ruang kerja wakil gubernur 1,2 miliar rupiah, dan belanja mebel tembus 1 miliar rupiah, serta fasilitas lainnya yang mencapai ratusan juta rupiah. Yang juga menjadi sorotan terkait pengadaan akuarium air laut di rumah jabatan mencapai 195 juta rupiah. Soal anggaran tersebut, Rudy Masud bilang rumah jabatan sudah puluhan tahun tidak ditempati. Ia juga memastikan penganggaran 25 miliar rupiah sudah sesuai mekanisme yang dilakukan tim anggaran pemerintah daerah, serta dibahas di DPRD dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi teman-teman semuanya, pertama rumah jabatan ini puluhan tahun nggak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di TAPD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kalian ngira mobil 8,5 M itu sudah angkat marwah, belum lah. Masih ada rumah 25 miliar. Ini rumah dinas atau riset pejabat? Serius nanya deh, ini pemerintah Kaltim lagi ngurus rakyat atau lagi dekor rumah impian? Belanja mebel hampir 1 miliar. Mebel apaan? Kayu jati dari surga. Terus alat dapur dianggarkan 2 kali, total 662 juta. Masak buat siapa? Satu provinsi. Emangnya masak apaan sih? Atau jangan-jangan anggarannya yang dimasak?
Ruang fitness dan biliar 195 juta. Oh, sekarang gubernur mau jadi sekalian atlet dan pemain biliar ya? Berarti gubernur bisa main biliar. Tapi kok diajak debat mahasiswa katanya kerja? Terus yang paling absurd, akuarium air laut 198 juta. Maksudnya apa? Ini rumah dinas atau SeaWorld mini? Emang sepenting itu ke akuarium? Belum lagi kursi pijat 126 juta. Capek banget ya Pak? Capek ngitung anggaran atau capek pura-pura peduli rakyat? Sampai-sampai rakyat yang harus bayarin untuk pijat kalian. Kemarin mobil harus 8,5 M. Katanya biar ada marwah. Sekarang rumah dinas harus full upgrade. Harus megah, harus mewah. Gak ada yang boleh kurang sedikit pun. Emangnya marwah siapa? Rakyat? Atau cuma gengsi pejabat? Harus mewah, harus megah, biar pantas sama gengsi, bukan sama kondisi rakyat. Ini rumah dinas atau wishlist orang kaya yang lagi kalap. Di luar sana, rakyatmu masih antri makanan. Masih banyak yang mikir besok makan apa. Masih berjuang untuk hidup hari ini. Ini kontrasnya jauh banget, Pak. Sedih banget hati ini, Pak. Sakit. Kalian ini pelayan rakyat atau lagi aji mumpung di atas jabatan? Empati itu masih ada nggak sih? Atau udah hilang tenggelam di akuarium bareng uang miliaran itu? Yang kayak gini nggak mau diperiksa, nggak mau diaudit terbuka ke publik. Lucunya, yang kayak gini nggak kesentuh, nggak ada yang buru-buru audit, nggak ada yang gercep periksa, nggak ada yang transparan buka semuanya. Tapi giliran kemarin Amsal Sitepu, videografer yang nggak punya kuasa utak-atik anggaran, cepet banget diproses. Yang nggak punya kuasa apa-apa bisa diperiksa dan dikriminalisasi. Tapi yang pegang anggaran miliaran, malah dibiarin santai di kursi pijit. Rakyat cuma bisa lihat dan ngerasain satu hal, ketidakadilan. Jujur, sedih ini, sedih. Dia menyatakan bahwa masalah rumah dinas itu kan 25 miliar. Itu kan harus lewat persetujuan DPR. Sudah dibahas di DPR. Itu kan bahasanya yang aku sangat terganggu saya. Saya katakan hari ini bahwa itu tidak dibahas di DPR. Berarti kecolongan DPR nih, Pak? Bukan kecolongan, karena kan tidak dikasih bukunya. Kalau dikasih buku APBD-nya, kita kan bisa buka. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa sekali lagi saya mau katakan kepada Bu Sekda Ketua TAPD, jangan kita membahas tidak dibagi buku APBD. Karena disitulah kita membuka semua. Nah, Pak Gubernur mengatakan bahwa itu sudah dibahas di DPR. Itu sudah disahkan DPR. Iya betul, kalau disahkan kan lewat paripurna. Tapi ingat bahwa kami tidak mengetahui isinya yang rumah jabatan itu. Nah, begitu. Nggak masuk ke APPAS juga gitu, Pak? Di KUA itu kan tidak terlihat di situ. Tidak terlihat rincian-rincian secara menyeluruh. Nah, makanya ini untuk pelajarannya. Mudah-mudahan ke depan semua APBD yang dibahas itu harus disahkan bukunya. Kita betul-betul tidak saling menyalahkan. Kalau begini kan kami juga ikut-ikut. Padahal ya saya terus terang aja tidak dibahas. Berarti penegasan tidak ada diserahkan buku APBD yang tercantum terkait Nggak ada. Pasti bohong gubernur ya, Pak? Bukan bohong gubernur, cuma gubernur harus ngomong dengan sekdanya, ketua TAPD-nya. Kan Pak Gubernur kan tidak ngurusin itu, dia ngurusin di TAPD-nya yang ngurusin itu. Jadi harusnya ketua TAPD ini rajin-rajin lah, jangan. Di saat rakyat Kalimantan Timur berjuang melewati jalan rusak dan berlobang, gubernurnya menghitung miliaran untuk kenyamanan. Ini keadilan yang kalian janjikan. Kemarin sewa mobil 8,5 miliar. Sekarang menganggarkan 25 miliar untuk renovasi rumah dinas. Jumlah ini bisa mengubah hidup ribuan rakyat Kalimantan Timur. Tapi justru digunakan untuk renovasi rumah dinas yang sejatinya hanya dinikmati oleh satu keluarga. Ini bukan sekedar angka, ini simbol betapa jauhnya pemimpin dari realitas rakyatnya. Ini juga cerminan betapa tumpulnya kepekaan sosial penguasa. Uang sebesar itu bisa memperbaiki sekolah rusak, mengganti peralatan rumah sakit yang tidak layak, nambal jalan-jalan yang bolong di Kutai Barat, di Mahakam Ulu, membantu petani atau menolong rakyat kecil yang terjepit. Tapi yang dipilih justru mempercantik tempat tinggal pejabat. Ini bukan hanya salah, ini bentuk ketidakpekaan yang menyakitkan. Ini luka bagi keadilan sosial. Ini bukan soal layak atau tidak, tapi soal prioritas.
Ketika pemimpin lebih peduli pada kenyamanan pribadi daripada penderitaan rakyat, maka ada yang salah dalam cara berpikirnya. Kalau Gubernur Kaltim begini terus, maka kepercayaan publik akan terus runtuh. Jika anggaran sebesar ini masih salah arah, maka wajar jika rakyat marah. Karena ini bukan hanya soal uang, ini soal rasa keadilan yang diinjak-injak. Baik, itu dia ya. Saya kira semua akan marah di tengah efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Banyak proyek-proyek pemerintahan yang dibatasi secara anggaran. Tetapi ada gubernur yang dengan percaya diri mengatakan pembiayaan renovasi sampai 25 miliar itu sudah sesuai dengan SOP. Itu sudah sangat keterlaluan, bagi saya sudah sangat tidak manusiawi, tidak memiliki moral. Ya jawaban apa kek? Jawabannya jangan sudah sesuai SOP dong. Kita bicara moral loh. Ada pemimpin. Apakah kalau ini orang Islam, malu harusnya. Bagaimana kemudian Sayyidina Umar, bagaimana kemudian para sahabat Khulafaur Rasyidin mengelola keuangan yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi ada gubernur yang dengan percaya diri menggunakan uang rakyat. Walaupun rumah dinas memang rumah untuk dinas gubernur, kita tidak bicara itu, tetapi kan dia yang menempati. Kalau uang bisa diefisiensikan untuk hal-hal yang bersifat investasi, kenapa tidak dilakukan? Yang itu diperuntukkan kepada masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya. Untuk NKRI tercinta, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.